Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aura Hidayah dengan NIM 082011333339. Di sini saya akan menyampaikan hasil kuis sistem cerdas saya yang berjudul Perkirakan Jumlah Lahan Persawahan 10 tahun yang akan datang. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya memilih judul tersebut? Yaitu banyaknya gedung atau bangunan bertingkat yang menyebabkan lahan kosong semakin sedikit. Modernisasi pun ikut berperan, yang mana industri semakin berkembang. Dengan begitu, banyak limbah dan juga polusi yang berdampak pada kesuburan tanah. Dari dampak tersebut, itu menyebabkan banyak-banyak tanah yang kering, kehilangan kesuburan, sehingga banyak yang menjadi alih fungsi, mungkin bisa untuk bangunan ataupun gedung-gedung perkantoran yang mana tidak cocok digunakan untuk lahan pertanian. Variabel utama yang saya ambil ada 5, yaitu kedalaman tanah, pH tanah, suhu udara, curah hujan, dan penyinaran matahari. Untuk kedalaman tanah sendiri, mengapa saya letakkan di nomor 1? Itu karena menurut kedalaman tanah itu paling penting karena semakin dalam tanah, maka kesuburan tanah akan semakin meningkat. Yang kedua ada pH tanah. pH tanah juga menjadi penentu kesuburan tanah, di mana pH tanah tersebut, jika pH tanahnya tidak sesuai, maka tanaman yang ditanam akan layu sehingga tidak cocok untuk pertanian. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara panas ataupun dingin itu sangat berpengaruh pada tumbuhan. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan yang tinggi ataupun rendah juga menyebabkan tanaman itu tidak tumbuh dengan sempurna karena ada beberapa tanaman yang tidak cocok di curah hujan tinggi ataupun curah hujan rendah. Kemudian penyinaran matahari. Untuk penyinaran matahari sendiri, karena Indonesia merupakan beriklim tropis, maka Indonesia mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Dari situ, jika tanahnya tidak subur, maka akan ada tanah yang dialihfungsikan sehingga tidak jadi untuk pertanian, sehingga menyebabkan lahan pertanian itu semakin berkurang. Kemudian outputnya. Outputnya itu yang akan ada sedikit, jumlahnya sedikit, jumlah sedang, ataupun jumlahnya banyak. Untuk sumber datanya sendiri, saya ambil dari link ini, di mana untuk datanya adalah sebagai berikut. Ini merupakan data dari sumber data yang saya ambil. Kemudian, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka saya melakukan coding melalui Google Colab. Berikut adalah codingannya. Dari data yang mana kita masukkan, kita panggil di Google Colab, akan keluar seperti ini. Kemudian dari sini, dan yang terakhir untuk mendapatkan arsitektur neural network, kita menggunakan ini. Berikut adalah hasilnya, di mana ada 5 ini merupakan variabel utama.
ada hidden yang pertama itu ada 10 layers, dan hidden yang kedua ada 8 layers. Dengan outputnya ada 3. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika ini semua dijalankan akan mendapatkan hasil seperti ini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.